Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu, atau dalam bahasa lain yaitu thalabul ilmi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Namun sebelum kita memasuki kepada materi pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wazidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita memasuki pembahasan Quran surat Al-Anfal ayat 72 . Marilah kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basyir. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah terjemahan dari ayat Quran surat Al-Anfal ayat 72 . Mujahadatun nafsi atau kontrol diri atau pengendalian diri. Menurut bahasa, mujahadah artinya bersungguh-sungguh, serius dan sebagainya. Sementara an-nafsi artinya hasrat, nafsu atau jiwa. Sedangkan menurut istilah mujahadah an-nafsi ini adalah bersungguh-sungguh atau keteguhan dalam melawan hawa nafsu agar terhindar dari perilaku yang melanggar syariat. Jadi menurut istilah bahwa bersungguh-sungguh kita itu teguh dalam melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya terhindar dari
perbuatan yang tercela ya, yang tentu melanggar dari syariat agama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Jadi, mujahadah an-nafsi ini merupakan kontrol diri terhadap diri sendiri agar senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Dalam Islam sendiri ya, menurut hadis Rasulullah SAW bahwa yang paling kuat di antara kita bukanlah yang pandai dalam bergulat ya, berkelahi dan sebagainya, melainkan mereka yang sanggup mengendalikan hawa nafsunya atau amarah. Manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu ini adalah manusia yang derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku pengendalian diri. Yang pertama yaitu bersabar atau menyisihkan waktu untuk menentukan sikap atau keputusan dari apa yang akan dilakukan. Yang kedua, memikirkan akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, berzikir dan selalu berdoa kepada Allah. Itu perilaku pengendalian diri ya. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri yaitu orang yang bersabar ya. Jadi apabila akan melakukan sesuatu itu selalu berhati-hati, memikirkannya dulu, mempertimbangkannya dulu, dan selain daripada memikirkan, bersabar, maka dia selalu berzikir, selalu mengingat Allah dan berdoa supaya mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan jalan yang benar, mendapatkan kemudahan dalam melakukan atau mengerjakan hal tersebut ya. Nah, apa hikmah dari pengendalian diri? Hikmah dari pengendalian diri yang pertama, dapat meminimalisir akibat dampak negatif atau efek ya dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, akan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Sebab semua perbuatan kita yang ada di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Hikmah yang ketiga, kita bisa tetap tenang dalam menghadapi permasalahan yang muncul dari suatu perbuatan atau pekerjaan. Jadi hikmahnya kita bisa tetap tenang menghadapi situasi ya. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak kita harapkan, itu bisa tetap dalam kepala dingin ya. Kita masih bisa berpikir jernih, bisa mempertimbangkan dan menentukan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Itulah tadi pembahasan kita yang pertama tentang pengendalian diri, kontrol diri atau mujahadatun nafsi. Jadi mengendalikan diri itu penting bagi kita ya, karena bila kita tidak bisa mengendalikan diri kita, bila kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, maka kita akan terjerumus ya, kita akan memijak pada jalan yang salah ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yang akhirnya kita akan melangkah ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang husnuzon atau prasangka baik ya. Landasan Al-Qur'annya ya, yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism.
Wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'do. Ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Husnuzon, ya, berprasangka baik. Ini adalah lawan kata dari su'uzon, ya, yaitu berprasangka buruk. Mengapa kita harus berprasangka baik, ya? Jelas kita itu adalah harus menilai seseorang itu dari segi positifnya, ya, dari segi kebaikannya, supaya kalau kita berpikir atau memikirkan orang lain dengan positif, maka kita pun tidak akan terganggu pikirannya, ya, tidak akan pusing memikirkan urusan orang lain ataupun kepentingan orang lain. Sebagaimana dalam hadis, ya, disebutkan, ana inda dhanni wabdi bi wa ana mahu idza zakaroni, yang artinya aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pengertian husnuzon, ya, atau prasangka baik. Menurut bahasa, husnuzon berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu yang berarti baik, sedangkan azon yang berarti prasangka. Jadi, husnuzon bisa diartikan baik sangka atau prasangka baik. Menurut istilah, husnuzon adalah sikap mental atau cara pandang seseorang yang menyebabkan melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi atau aspek yang positifnya atau yang baiknya. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa husnuzon merupakan prasangka baik yang harus ditanamkan dalam diri setiap umat muslim agar dapat menilai sesuatu dari segi yang positif. Nah, bagaimana bentuk husnuzon? Ada 3, ya. Yang pertama, bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu bagaimana husnuzon kepada Allah. Kita ikhlas menerima apapun takdir Allah dengan tetap diimbangi usaha dan doa. Yang kedua, berpikir positif terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bertawakal dan berserah diri pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas, ya, di sini disebutkan bahwa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ikhlas menerima apapun takdirnya, ya. Takdir Allah. Jadi kita harus menerima, ya, apapun ketentuan Allah. Namun kita juga harus tetap berusaha atau berikhtiar serta berdoa. Lalu setelah kita berusaha dan berdoa, maka kita tawakal, ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berpikir positif terhadap ketentuan Allah. Ya, jelas, ya, kita senantiasa tidak berburuk sangka kepada Allah. Allah memberikan sesuatu, menurunkan sesuatu, itu pasti ada tujuannya, ya, yang kita tidak ketahui, karena Allah itu Maha mengetahui, ya, daripada kita sebagai makhluknya. Yang ketiga,
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertawakal dan berserah diri kepada ketentuan Allah ya. Itu jelas ya. Jadi setelah ada usaha, doa, nah baru yang terakhir adalah kita harus bertawakal. Bentuk husnuzon yang kedua yaitu husnuzon kepada sesama manusia atau orang lain, yaitu seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif ya. Jadi bila mana ada orang lain melakukan sesuatu ya, memberikan sesuatu, itu jangan kita berpikir ke yang lain-lain ya. Pikirkanlah saja apa yang kita lihat ya. Dia melakukan hal yang baik, maka kita pikirkan yang baik. Dia melakukan hal baik, contohnya dia memberikan sedekah kepada orang lain ya. Namun kita melihatnya dia sedekahnya itu di ruang terbuka. Kita harus berpikir positif. Tidak usah berpikiran bahwa oh dia itu bersedekah, dia itu infak itu karena ingin dilihat orang. Nah, itu pikiran kita yang negatif. Tidak usah berpikir macam-macam kepada orang lain. Sedangkan husnuzon kepada diri sendiri ini adalah urutan yang ketiga dari bentuk dari husnuzon ya. Bagaimana husnuzon kepada diri sendiri ya? Jadi setiap manusia itu memiliki kelebihan serta kekurangan. Oleh sebab itu semua manusia harus bersyukur terhadap dirinya sendiri ya. Terhadap yang dimilikinya maksudnya. Jadi yang dimiliki kita, apa yang kita miliki, tubuh kita, wujud kita, ya, rupa kita, itu harus disyukuri ya. Kita harus bersyukur ya, bahwa Allah menciptakan kita seperti ini. Jangan merasa rendah diri ya. Itu husnuzon kepada diri sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ya bahwa husnuzon itu umat muslim ya dengan memiliki sifat husnuzon akan menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain ya. Sifat positif yang ada dalam diri akan disebarluaskan kepada sesama. Jadi apabila kita berpikir positif, insya Allah kita juga membicarakan kepada orang lain, mengatakan kepada orang lain pasti hal yang positif. Beda dengan apabila kita berpikir yang negatif, berpikir yang buruk terhadap seseorang, maka kita akan menceritakan pikiran kita, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain, ya pikiran yang negatif. Itu bertentangan ya dengan sifat-sifat yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah ya, berhusnuzon juga dapat membawa hidup dalam ketenangan dan penuh keberkahan. Jelas ya. Jadi orang yang berbaik sangka, orang yang berhusnuzon itu hidupnya akan tenang karena dia tidak akan banyak mengurusi, tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain, terutama hal-hal yang tidak penting ya. Jadi hal-hal yang seperti itu dilakukan oleh orang lain seperti itu ya biarkan saja, toh tidak mengganggu kita. Yang penting bukan hal yang jelek ya yang kita lihat itu, karena bila kita melihat sesuatu ya hal yang tidak baik, maka kita diwajibkan untuk melarangnya atau memperingatkannya bila mampu ya. Baik, itu tentang prasangka baik atau husnuzon. Kita memasuki pembahasan kita yang terakhir, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. Sebagaimana kita tahu ya bahwa umat Islam atau sesama manusia itu adalah bersaudara ya. Jadi kita itu harus punya jiwa
toleransi. Marilah kita baca bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jelas ya ini perintahnya. Lalu dalam hadis juga disebutkan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis Tirmidzi. Adapun bentuk-bentuk ukhuwah ada 3 macam ya, 3 jenis. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mengandung arti persaudaraan yang bersifat keislaman. Jadi satu agama ya, satu keyakinan. Atau persaudaraan antar sesama pemeluk agama Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim akan harus menganggap muslim yang lain sebagai saudaranya tanpa memandang latar belakang keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Jadi selama mereka atau orang lain itu adalah muslim juga, maka kita menganggapnya dia itu adalah saudara kita. Saudara seakidah ya, dalam satu keyakinan. Sedangkan persaudaraan yang kedua atau ukhuwah yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Sehingga ukhuwah watoniyah yakni saudara dalam arti sebagai satu bangsa ya. Satu bangsa, satu suku ya. Satu kampung, bisa satu desa ya. Walaupun tidak seagama ya. Jadi ini tentang ukhuwah watoniyah. Nah yang ketiga ya, ukhuwah insaniyah. Insan berarti manusia, maka ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antara sesama umat manusia di seluruh dunia. Jadi lintas agama, suku, bangsa ya, dan bahasa. Salah satu ayat yang menjadi dasar ukhuwah insaniyah adalah surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menekankan bahwa setiap manusia hendaknya tidak saling berburuk sangka, ya, membenci, tapi malah harus memantapkan solidaritas, ya, kemanusiaan. Demikianlah ya, pembahasan kita ya dari kontrol diri, ya, prasangka baik atau husnuzon, dan yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Semoga bisa dipahami ya, dimengerti. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.